ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਰਿਆ ਤਉ ਸ਼ਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਨ ਦਿਵਾਨ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਤੁਧੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਪਹਿ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਹੱਥ। ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਹੱਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, the blessed moment of us gathering virtually, momen yang diberkati di mana kita dapat berkumpul secara virtual di dalam hazurinya Guru Sahib sendiri. Dan syukur kepada Guru Sahib yang sudah memberikan kita peluang dari 3 hari yang lalu sampai ke hari ini, hari keempat, untuk membahas mengenai Amrit, untuk membahas mengenai aspek-aspek Amrit yang mungkin sebelum ini kita tidak pernah pikirkan, untuk membahas mengenai kirpa paling besar yang diberikan oleh Guru Sahib kepada kita, yaitu Amrit. Karena sesungguhnya ini adalah kasih sayangnya daripada Guru Sahib. Ini adalah kirpa dan meher daripada Guru Sahib yang kita diberkati dengan sesuatu yang nilainya tidak ternilai seperti Amrit. Dari hari yang pertama Sal Senggeji, kita sudah pun membahas mengenai pengertian Amrit. What is Amrit? Where did Amrit originally come from? Terus hari kedua kita membahas mengenai Gurmat Naam, pemberian-pemberian atau manfaat kepentingannya Amrit itu sendiri. Apa yang kita dapat ketika kita memberikan kepala kita kepada Guru Sahib? What do we get in return? We discussed about Gurmat Naam. Kita juga membincangkan mengenai rehat yang diberi oleh Guru Sahib untuk memagari Amrit yang berada di dalam Amrit Naam. Seterusnya kemarin kita mendiskusikan mengenai Guru Sahib, hukum yang diberikan oleh Maharaj mengenai kenapa kita harus mengikuti segala yang diperintahkan oleh Guru Sahib, khususnya Amrit itu sendiri. Dan kemarin kita juga sempat membahas mengenai proses Amrit Sencar itu sendiri. Apa simbolik di sebalik penggunaan semua barang-barang yang dipakai ketika Amrit Sencar, dari Panjapyare sampailah ke Bada dan Amrit, air Amrit itu sendiri. Dan pada hari ini saya sengaja untuk sebagai penutup daripada diskusi kita 4 hari ini, kita akan membahas mengenai beberapa persoalan-persoalan yang sering timbul di dalam indahnya Sanggat. Ketika kita ngebahasin Amrit, ini adalah perkara-perkara yang biasanya muncul di dalam diri kita, soal-soal atau tantangan yang datang dari dalam. Dan oleh karena ini kita takut untuk mengambil Amrit. Kita akan membahas itu, dan di ujung nanti kita juga akan membahas mengenai
apa yang akan terjadi sekiranya kita tidak mengambil Amrit? Saat Sanggaji, it is so important to take Amrit as we have discussed. Selain daripada ini menjadi hukum Guru Sahib, hari ini kita melihat satu lagi aspek kenapa Amrit itu begitu penting sekali. Dari aspek penglihatan seorang Gursik itu sendiri adalah karena pyar. Jis pyare se neho tis aga mar chaliye. Artinya adalah jika saya menyayangi seseorang yang dekat dengan saya itu, tis aga mar chaliye. Guruji mengajar kita, jis pyare se neho, jika kalian benar-benar menyayangi seseorang yang begitu piara, seseorang yang begitu dekat dengan kalian, dan di dalam pengerti ini adalah Guru Sahib sendiri. Jis pyare se neho, jika kalian benar-benar menyayangi Guru Sahib seperti mana yang kita selalu ngomong, tis aga mar chaliye. Adalah wajar sekali untuk mengakhiri diri kita ini untuk dia. Adalah wajar sekali untuk menghabiskan kehidupan saya ini untuk dia. If you claim that you love Guru Sahib, then it is wise, it is a must for us to live our life according to what Guru Sahib says. It is a must for us to die for that love that we have for Guru Sahib. Karena tanpa kasih sayang ini, dunia ini tidak mungkin berfungsi. Pyar de naal sab kuch chalda hai. With love, everything goes on, and without love, nothing could move on forward. If we look at Baramaha, jithe Guru Sahib speaks about all the months in the year. Jito, when we read Baramaha the part, ketika kita membaca partnya Baramaha di mana Guruji menerangkan ke-12 daripada bulan yang berada di dalam setahun itu, dan kita lihat khusus kepada Vaisakhi, cuman satu pengertian kita ambil untuk dibahas dan di sini adalah pengertian yang pertama, yaitu Vaisakh tirani kyun vadiyan jinna prem visho. Guruji bertanya kepada kita, seorang pengantin yang baru saja nikah, bagaimana dia bisa sabar, bagaimana dia bisa bertenang jika dia tidak punya perasaan cinta di dalamnya. Dan pengantin di sini itu bukan pengantin duniawi yang kita lihat di dunia. Pengantin yang Guruji bilang di sini, yang Guruji maksudkan di sini adalah kita semua pengantinnya wahai Guruji. Ek nar, dia satu-satunya adalah yang menjadi pria, dan kita semua itu atma-atma kita yang lain ini, roh-roh kita yang lain ini semacam pengantin untuk dia. Vaisakh tirani kyun vadiyan jinna prem visho. Guruji bilang bagaimana si pengantin itu bisa hidup jika dia terpisah daripada rasa sayang dan rasa cinta itu. Pyar to vichli e atma kiਵੇਂ जी सकती है? How can that soul that is separated from love, how can that soul live? कैसे जीवन होए हमारा जब ना होए राम नाम आधारा. Guruji juga bertanya kepada kita di dalam Pagat Bani, in a different part of Guru Granth Sahib Maharaj's teaches us, how can I live? Bagaimana kehidupan saya ini bakal terjalani? Kaise जीवन होए हमारा जब ना होए राम नाम आधारा. Ketika kehidupan saya ini itu tidak berteraskan, tidak berdasarkan namanya kamu wahai Guruji, bagaimana saya bisa hidup? Bagaimana saya bisa menjalani hidup saya? Ketika mamanya Guru Nanak Dev Ji melihat Guru Nanak Dev Ji itu pekerjaannya siang dan malam itu jap nam. Guru Nanak Maharaj itu pekerjaannya cuman wahai guru dari pagi sampai ke sore, dari sore sampai ke malam, dan rutinnya itu diulang setiap hari. Dan Guruji tidak pernah banyak bertutur di rumah, tidak banyak ngomong, tidak banyak makan, tidak banyak tidur, dan mamanya jadi risau. Mata Tripta de Bane vich bahut chinta hogi Guru Nanak Pasha wal dekh ke. Mata Tripta ji was so worried looking at Guru Nanak Pasha, and she was so concerned about the child. Hey Nanak, tu thoda naam jap le. Mata Tripta pada satu hari itu ngomongnya sama Guru Nanak itu seperti ini, hey Nanak, kamu itu nggak usah jap naam seperti ini siang dan malam sampai nggak ada breaknya, nggak ada istirahatnya. Kamu itu cuman wahai guru aja di bibirmu, tidak ada yang lain. Kenapa bisa seperti ini?
Nanak, kamu harus istirahat, harus ada rutinnya. Kita juga seperti itu kan, jam 6-nya udah 1 jam, terus sisa 23 jam sehari itu kita nggak ingat Waheguruji. Pagi setengah jam Amrit Vela, sore setengah jam Rahra Sahib, udah cukup. Kita merasa kita udah melakukan perkara yang luar biasa sekali. Jadi 1 jam dari sehari itu kita keluarkan untuk Guru Nanak, untuk Guru Gobind Singh Ji, untuk Guru Granth Sahib Maharaj, dan sisa 23 jam itu kita pakainya untuk orang-orang dunia dan untuk pekerjaan lain. Sah Sanggaji, ini perkara yang bagus, bukan tidak bagus ya. Kalau Anda sudah mulai melakukan Amrit Vela dan Rahra seperti ini, jangan berhenti. Tapi apa yang saya coba ngomong di sini adalah kita bandingkan apa yang kita lakukan dengan orang yang sudah gila jatuh cinta sama Guru Nanak. Guru Nanak de aashik, Guru Nanak de diwane, Guru Nanak ji de premi, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ कैसा sih? Bagaimana kehidupan mereka yang menyayangi Guru Nanak dan tidak bisa hidup tanpa Guru Nanak? Kita lihat ke arah Baba Nand Singh Ji, seorang Mahapurkh dari Nanaksar yang begitu menyayangi Guru Nanak, yang menganggap Guru Granth Sahib Maharaj ini sebagai bentukannya Guru Nanak dan tidak pernah melihat ke arah Guru Granth Sahib Ji sebagai suatu kitab. Siang dan malam Babaji melakukan sewa Guru Nanak. Guru Granth Sahib Maharaj ini seperti ini adalah badannya Guru Nanak. Diberi tilam yang besar, dilakukan sewa secukup luar biasa sekali. Setiap kali sebelum makan, 1 thali itu Babaji mengisi makanan untuk Guru Sahib, meletakkan di depan Guru Sahib dan berdoa, "Hei Guru Nanak, asyako." Banyak yang akan mempersoalkan hal ini. Apa Guru Granth Sahib Ji bisa makan? Kenapa Guru Granth Sahib Ji ditawarkan makan? Guru Granth Sahib Ji cuma kitab, dia nggak bisa makan. Ini adalah persepsi kita yang salah sekali. Pavna, Pyareo, Pagat Tanaji, seorang pagat yang baninya berada di dalam Guru Granth Sahib Maharaj, dia itu begitu menginginkan Waheguruji. Dia pengen dekat sama Waheguruji, tapi dia nggak tahu caranya gimana. Dia punya rasa cinta yang luar biasa sekali, tapi dia tidak tahu saya gimana harus dekat sama Waheguruji. Dia tidak ada yang mau ngasih tunjuk ajar. Di dekat rumahnya itu ada seorang pandit yang melakukan puja kepada murti, dan dia memanggilnya itu Thakur. Hei Thakur, dan dia melihat pandit itu melakukan puja kepada murti itu siang dan malam, memberi makanan kepada murti itu, melakukan arti kepada murti itu, meletakkan bunga-bunga yang cantik sekali di depan murti itu, dan Pagatji menganggap itu adalah Tuhan. Ehi Rabah, this is God. And pandit ini begitu bernasib baik karena dia bisa dekat sama Tuhan. Dan dia mulai dekat sama pandit itu dan dia ngomong, melakukan benti, "Hei Panditji, Thakur yang kamu puja ini, saya juga pengen memujai Thakur ini, gimana caranya? Ada nggak murti kayak gini yang saya juga bisa letak di depan saya dan saya bisa melakukan puja?" Karena dia tulus dari dalam perasaan cintanya itu murni, tidak ada apa-apa yang dia mau selain dekat sama Waheguru. Saat itu si pandit melihat Pagat Tanaji, kelihatannya dia nggak pintar orangnya, nggak tahu apa-apa. Dia tidak mau diganggu oleh si Pagat Tanaji. Jadi apa yang pandit itu lakukan, dia mengambil batu yang besar, suatu batu biasa yang tidak ada apa-apa khasnya, diambil batu itu dari tanah, dibersihkan, dikasih ke Pagat Tanaji, dan dia bilang, "Kamu lakukan puja kepada batu ini, dan inilah Thakur. This is God." Pagat Tanaji is given a random rock from the ground that is cleaned by that pandit and given to Pagatji. "Ayo, this is God, kamu lakukan puja kepada si batu ini." Dan Pagat Tanaji rasa di dalamnya itu perasaannya begitu luar biasa sekali senangnya, karena dia menganggap hari ini saya sudah mendapat Tuhan. Hai Pavna. Inilah yang kita panggil di dalam Punjabi, Gurmukhi ਵਿੱਚ, Gurmat ਵਿੱਚ ismu Pavna ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ perasaan dari dalam. Kita bisa belajar dari A sampai ke Z, tapi dari 1 sampai ke miliar-miliar, tapi Pavna ini tidak bisa dipelajari saat Sanggaji. Dia harus datang dari dalam. Karena ini adalah rasa sayang yang hanya bisa muncul dari dalam dengan kirpanya Waheguru. Karena tanpa kirpanya Waheguru, kita tidak bisa menyayangi Waheguru. Saad sangat ke asra Prab seo rang lahe Waheguru Ji. Guruji memberitahu suatu rahasia kepada kita.
If you wish to fall in love with Waheguru Ji, if you wish to fall in love with Guru Sahib, jika kalian pengen jatuh cinta sama Guru Sahib, jika kalian pengen jatuh cinta sama Waheguru, saad sangat ke asrah. Ambillah sahara, ambillah pautannya, bergantunglah kepada saat sangat untuk kalian jatuh cinta sama Waheguru. Saad sang man sovat jaga. Karena di dalam saat sangat itu man sovat, minda saya yang lagi tidur itu akan bangun, jaga. Man sovat jaga. Dan ini hanya terjadi di dalam saat sangat. Makanya ketika kita datang ke Sangat, kita melihat Gursik ini rasa sayangnya, rasa kasih sayang kepada Guru Sahib itu begitu luar biasa sekali. Gursik ini lebih luar biasa lagi rasa sayangnya, rasa pagatinya kepada Guru Sahib. Dan Gursik seorang lagi itu lebih rasa sayangnya, dan kita merasa minder. Kita merasa waduh, ek charan diya, kaun jane mera nao jiyo. Di dalam Bani Guruji membilangkan perkara ini adalah, hei Wahiguruji, karena ternyata semua yang menyayangi kamu itu setiap satunya itu lebih jago daripada satu yang lain yang saya lihat. Kalau yang ini saya lihat dia begitu menyayangi kamu, yang ini dia justru lebih menyayangi kamu. Dan belum dibandingkan dengan seorang lagi di situ, itu ternyata rasa sayangnya jauh lebih besar untuk kamu Wahiguruji. Saya berdiri di mana? Kembali kepada ceritanya Pagat Tanha. Pagat Tanhaji mengambil batu itu, mencuci batu itu dengan cara yang benar, meletakkan di depannya. Dia membuat satu tempat yang cantik sekali. Batu itu diletak di situ, dan setiap hari saat Sanggaji dia ngobrol sama batu itu. Hey Thakur, hey Waheguru, aj edang hoya mere nal. Dia akan cerita sama batu itu, menganggap dia lagi ngobrol sama Tuhan. Padahal dia polos, dia nggak ngerti sebenarnya dia ditipu oleh pandit itu tadi. Dia cuma dikasih batu yang tidak ada nilai apa-apa. Suatu hari dia bikin roti persada untuk si Thakur itu makan, untuk batu itu. Dia meletakkan persada itu di depan, dan kebiasaannya karena dia melihat pandit juga melakukan seperti itu, habis setengah jam dia makan sendiri. Tapi hari itu ya, Pagat Tanhaji timbul dari dalamnya. Dia ngomong sama batu itu, dia bilang, hei Wahiguruji, kalau kamu benar-benar ada di dalam batu ini, kamu harus makan hari ini. Persada yang saya bikin dengan penuh rasa kasih sayang ini, dengan uang saya yang cuma cukup untuk saya seorang aja yang makan, saya ngeluarin uang untuk menyiapin persada ini untuk kamu. Hei Wahiguruji, aj meri persada ishako. Saat Sanggaji, ketika persada itu diletakkan di depan, masa sih batu itu bisa makan persada itu? Kita juga bisa bertanya, apa batu bisa makan roti, dal? Can a stone, can a rock eat food? No. Tetapi apa yang terjadi pada hari itu? Ketika dia meletakkan makanan di depan Thakur itu, dia menutup matanya dan dia di dalam itu sudah nekat. Saya akan mati dan tidak akan makan persada saya jika Wahiguruji tidak makan persada ini pada hari ini. Saat Sanggaji, waktu itu dia duduk selama berjam-jam dan menunggu si Wahiguruji makan persada. Dan apa yang terjadi? Tu pagta ke vas, pagta tan tera. Bani bilang ke kita, Wahiguruji itu tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Wahiguruji itu tidak bisa diatur oleh siapapun kecuali satu orang, yaitu Pagat. Orang yang menyayangi Waheguru, Sant, Mahapurga Gursik, mereka mempunyai Waheguru itu di dalam telapak tangannya mereka. Di atas telapak tangannya mereka itu mereka bisa mengawal Waheguru karena mereka begitu menyayangi Waheguru. Jive mamanu putra pyare, he Pagat pyare Rabnu. Seperti mana si ibu menyayangi anak-anaknya, seperti itulah Wahiguruji menyayangi semua Pagatnya. Dan hari itu saat Sanggaji, Wahiguruji tahu, karena Waheguru berada di dalam, Wahiguruji melihat rasa nekatnya Pagat Tanhaji. Dia tahu hari ini kalau saya nggak datang, kalau saya nggak muncul di depan Pagat ini, dia akan mati karena dia nggak mau makan. Dan melihat rasa sayang dan syardanya itu saat Sanggaji, Pagat Tanhaji ketika dia membuka matanya, dia melihat Wahiguruji duduk di depannya dalam bentukan manusia dan makan persadanya itu sambil tersenyum. Hai Sharda. This is love, this is Sharda, this is Pavna. Karena tanpa Pavna, tanpa Sharda, tanpa rasa sayang, it is impossible to progress in Sikhi.
Kita tidak bisa maju di dalam Gursikhi kalau kita tidak punya भावना dan प्यार। श्रद्धा ते प्यार तो बिना इस मार्ग ते गां जाना नामुमकिन है। Kita tidak bisa seperti itu. Dan sama seperti ceritanya Pagetan Haji yang beratus-ratus tahun dulu saat Senggeji, cuman sekitar 100 lebih tahun yang dulu kita bisa lihat dalam lingkungan cuman 100 tahun kok Baba Nansingh Ji, seorang Mahapurukh yang begitu luar biasa sekali, dia melakukan puja Guru Granth Sahib Ji, menganggap ini sebagai Guru Nanak. Siang dan malam melakukan sewa Guru Sahib selama beberapa jam. Rutinnya Baba Nansingh Ji itu berjam-jam melakukan Chaur Sahib. Seperti ini adalah Guru Nanak. Dan Chaur Sahib itu dilakukan bukan persis di atas Guru Sahib. Dia menganggap seperti ada manusia yang duduk di sini, dia melakukan Chaur Sahib lebih atas dan tinggi sekali. Karena dia syardanya dari dalam itu, saya lagi Chaur Sahib ke atasnya Guru Nanak. Setiap kali persyada itu dibawa, ketika kali pertama Babaji darshan sama Guru Nanak itu, Babaji membawa persyada untuk Guru Nanak persis seperti ceritanya Pagetan. Babaji keeps the prashada in front of Guru Granth Sahib Maharaj and Babaji does ardas, dan dia mulai nangis saat Senggeji. Berapa lama kira-kira ardas yang dilakukan Babaji pada malam itu? Berjam-jam. Babaji tidak berhenti. Dan dia menyanyikan satu tarna, Mere Satguru Ji Deo Darshan Akhiyan Tarsan Ji Deo Darshan. Mere Satguru Ji, hey Guru Ji, berkatilah saya dengan darshan kamu sekarang. Berkati saya dengan darshan kamu sekarang, karena mata saya ini sudah tidak sabar, mereka pengen ketemu dan melihat kamu. Hey Satguru Ji, kasihani saya, berikan saya darshan kamu sekarang. Dan ketika Babaji bernyanyi syabat ini selama berjam-jam sambil berdiri di depannya Guru Granth Sahib Ji Maharaj, hazuria yang dipakai oleh Babaji seperti ini udah basah dengan air matanya Babaji. Sari raat Babaji ronde rahe, प्यार विच भिज के बाबा नानक सिंह जी ने ऐसी अरदासां गुरु नानक पातशाह जी के सामने कीतियां। बाबा जी melakukan ardas terhadap Guru Nanak dengan dalam perasaan kasih sayang yang begitu luar biasa sekali. Ketika Babaji merasakan sesuatu di dalam, Babaji membuka matanya dan dia melihat pertah dari dalam Guru Granth Sahib Maharaj ini keluar rupanya Guru Nanak dan memberikan darshan kepada Babaji. Ini bukan cerita fiksi. Ini bukan cerita yang direka-reka untuk memastikan kalian datang ke sehingga saya nggak bakalan dapat apa-apa dari ini. Baca jiwannya Baba Nansingh Ji. Pergi ke Jagraon, Punjab ਵਿੱਚ, pergi ke Jagraon, ke tempatnya Baba Nansingh Ji itu melakukan meditasinya, ketemu sama orang-orang yang berada di situ, tanya sama mereka. Sampai sekarang mereka bilang Guru Nanak Pasha sade samne hai. Guru Nanak Pasha Ji is with us. Maharaj kete bhi nahi gaye. Eh hai pyar. Sama seperti di Hazur Sahib Sahad Sangat Ji, ketika bulan Januari di Jakarta kita melakukan tour untuk Prakash Purubnya Guru Gobind Singh Ji, kita sempat membahas mengenai datangnya Guru Gobind Singh Ji ke dunia ini dan keberadaan Guru Gobind Singh Ji di Hazur Sahib. Jika kalian ke Hazur Sahib sampai sekarang dan ngomong sama orang-orang di situ, ceritanya di lidah semua orang itu cuma satu. Mere Guru Gobind Singh Ji andar mein. Guru Gobind Singh Ji saya itu berada di dalam derbar. Guru Gobind Singh Ji saya itu tidak kemana-mana. Guru Gobind Singh saya berada di dalam. Jika kalian pergi ke Gurdwara Mata Sahib Dewa yang berada berdekatan dengan situ, di situ ceritanya juga luar biasa sekali. Nihang Singh yang berada di situ melakukan tugas, melakukan duty-duty di situ, semua ceritanya itu luar biasa sekali. Dan jika ditanya di situ sampai sekarang mereka bilang, ini daripada ngomongan mereka sendiri saat Senggeji. Ketika saya mathatek di Gurdwara Sahib, tempatnya Mata Sahib Dewan, seorang Gursik yang sudah tua, Nihang Singh, saya ketemu sama dia dan dia bilang sama saya, beta, langar shake jaye. Beta, pastikan kamu makan langar di Gurdwara ini sebelum kamu berangkat. Karena kebiasaan ketika kita melakukan yatra, kita cuma cepat. Kita paling di satu Gurdwara 10-15 menit, udah lihat-lihat foto-foto, upload di Instagram, ya udah beres. Ayo berangkat ke Gurdwara berikutnya. Tapi kita nggak pernah duduk di situ menghayati apa yang terjadi di sini, menghayati
vibration yang berada di situ itu seperti apa, ngomong sama gursik-gursik yang berada di situ, apa yang terjadi di sini, cerita sama mereka, ada banyak sekali yang bisa kita lakukan. Dan pada hari itu saya beruntung karena gursik yang saya ketemu itu, setelah dia ngomong kepada saya, "Beta, lenggar syabke jai, beta pastikan kamu makan sebelum kamu pergi dari sini." Dan dia sambung, "Mata Sahib Dema sampai hari ini masih masak di situ untuk Guru Gobind Singh Ji." Mataji, karena kebiasaan ketika Guru Gobind Singh Ji berada di Hazur Sahib, tahun-tahun terakhir Maharaj di dunia ini, Maharaj setiap siang akan pergi dari Hazur Sahib Nanded kepada tempatnya di mana Gurdwara itu berada, tempat tinggalnya Mataji, dan makan masakan Mataji di depannya Mataji. Itu adalah rasa sayang antara Guru Sahib dengan Mataji. Dan sampai sekarang, jika kalian ke situ ngomong sama gursik, ngobrol bersama gursik yang berada di situ, diskusi sama mereka, dan mereka juga akan bicara hal yang sama, bahwa sampai sekarang masakan di situ itu dimasak oleh Mata Sahib Dema. Pote, Mata Sahib Dema sampai sekarang menunggu di situ, kapan anak saya akan mampir dan makan masakan saya di Hazur Sahib. Kapan anak-anak saya yang berada di seluruh dunia ini, gursik-gursik yang berada di mana-mana, akan datang ke Nanded dan duduk di dalam pangkuan saya, duduk di godinya saya, dan makan masakan yang saya masak dengan tangan sendiri. Seperti mana saya dulunya ngasih makanan ini kepada papa kalian, Guru Gobind Singh Maharaj. Pyar hai, syarda hai. Ini tidak bisa kita belajar, ini tidak bisa kita maksa orang untuk ada. Kirpa nal hondi hai. Ini dapatnya melalui kirpa. Dan daripada kalian yang sudah ada rasa sayang ini, bersyukur sama Guru Sahib. Maharaj, syukur hai tusi mere andar bhavna diti. Maharaj, thank you for giving this sensation of shraddha and bhavna inside me. Thank you for blessing me with that. Ini adalah ardas yang dilakukan oleh Guru Sahib. Saat Sangat Ji, makanya ketika kita mendiskusikan Amrit, why should you take Amrit? Jis de naal pyar hove, di mana ada rasa sayang dan cinta, di situ tidak ada arti perkataan kenapa. Di mana ada rasa kasih sayang itu, tidak ada soalan yang muncul di situ. Seorang ibu tahu anaknya lapar, dia tahu kerjanya untuk memasak dan memberikan makanan kepada anaknya. Si ibu tidak akan pernah bertanya, kenapa saya harus masak untuk anak saya? Ada ibu yang bertanya seperti itu? Ya tidak. Seorang ayah, dia tahu tanggung jawabnya, pergi ke kantor, pergi ke pekerjaannya yang di mana-mana, mencari uang untuk menyara keluarganya. Adakah si ayah itu pernah bertanya, kenapa saya harus bekerja? Tidak seperti itu saat Sangat Ji, karena di mana ada rasa sayang, di situ timbul rasa tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap Panth. All of you have an obligation towards Khalsa Panth. Semua daripada kalian, saya dan semua gursik di dunia ini mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Khalsa Panth. Karena kita bukan hanya untuk didengari aja ya. Aj to baad tera pita Guru Gobind Singh hai, teri maa Mata Sahib Dema. Ini bukan kata-kata untuk didengar setelah Amrit, bahwa mulai hari ini papa kamu adalah Guru Gobind Singh dan mama kamu adalah Mata Sahib Dema. Seperti mana kalian menyayangi ibu dan ayah kalian sendiri, lebih luar biasa lagi haruslah rasa sayang kalian untuk Guru Gobind Singh dan Mata Sahib Dema. Karena ini adalah papa mama yang akan menanti kita, menunggu kita di dunia berikutnya. Jitha lekha mangiya, titha khade disan. Guruji mengajar suatu rahasia yang besar kepada kita. Sajjan sei naal mein. Saya pengen mencari sahabat seperti ini, chaldiyan naal chalan, yang akan mengikuti saya setelah saya mati. Tidak ada siapapun yang duduk di samping kalian sekarang di rumah kalian itu yang bisa ikut kalian. Koi mini naal jayega. Sajjan sei, dialah teman saya yang akan mengikuti saya ke alam yang berikutnya. Kenapa? Kenapa Guruji bilang seperti ini? Pengti berikutnya Guruji menerangkan, Jitha lekha mangiya, di saat karma saya itu akan dibacakan, segala kesalahan dan segala kebaikan yang saya lakukan semasa saya hidup itu akan dibacakan. Jitha lekha mangiya, titha khade disan, di tempatnya di depan Dharmaraj, ketika mereka akan membacakan apa yang saya lakukan yang benar dan yang salah, disitulah nanti orang teman saya ini akan berdiri dan membantu saya.
Sajjan. Inilah yang namanya teman saat Sanggaji. Bukan teman yang kita bawa nongkrong ke burjo. Bukan teman yang kita nongkrong di gurdwara habis divan kita ngegosipin bareng mereka. Itu bukan teman loh. ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾਈ ਹੋਵੇਗੀ. Artinya adalah kalian akan disakiti dengan paling luar biasa oleh orang yang kalian paling dekat dengannya. Benar apa enggak? Siapa yang bisa berani ngomong bahwa saya nggak pernah disakiti oleh teman yang paling dekat dengan saya dulu? Nggak ada. Semua daripada kita pernah melewati ini. Orang yang kita anggap begitu dekat sama kita, yang kita begitu menyayangi, orang itu, dialah yang akan menyakiti kita dengan paling luar biasa sekali. Tapi itu tidak benar untuk digurmat. Gurmat ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, the amount of love, betapa besarnya rasa sayang Mata Sahib Dewan dan Guru Gobind Singh untuk kita, mereka tidak akan pernah menyakiti kita karena mereka menunggu kapan anak saya ini akan kembali ke pangkal jalan, kapan anak saya ini akan kembali menjadi khalsa. Hai pyar. Hari ini kita menyambut Prakash atau datangnya Guru Tegh Bahadur Ji ke dunia ini. Aj Guru Tegh Bahadur Maharaj Ji da Prakash Dihada hai. Dan apa yang kita dapat daripada baninya Slok Mahalla 9, Jag rachna sab jhoot hai, jaan le aur meet. Guruji mengajar kita bahwa dunia yang kamu lihat ini semuanya palsu. Jaan le aur meet, bangkitlah dan sadar hal ini. Tapi kita nggak mau sadar. Karena susah kan baca rehras di rumah ketika dunia yang lain lagi party di luar. Susah kan bangun Amrit Vela jam 3, jam 4, jam 5 pagi ketika teman-teman satu dunia yang lain lagi tidur di dalam AC di bawah selimut yang tebal. Susah kan makannya sayur-sayuran ketika teman-teman yang lain itu makannya daging ayam, bakso dan segalanya. Susah kan? Tapi ganjarannya apa Sasanggaji? Rasa sayang oleh Guru Gobind Singh Ji dan Mata Sahib Dewa yang tidak ada nilainya. Gursikhi barik hai. Gursikhi itu tidak gampang. Karena banyak yang kita harus tinggalkan untuk menjadi gursik, dan inilah menjadi sebab utama orang pada takut untuk mengambil amrit. Tetapi rasa takut ini, ayo Sasanggaji gantikan rasa takut ini dengan rasa kasih sayang terhadap Guru Sahib. Kaddo darno jin nirpao jin har nirpao te aya ji tinka pao sab gawasi. Di dalam rehra Sahib kita baca ini jin nirpao, jika kita melakukan meditasi dan mengingati Waheguru yang tidak ada rasa takutnya, nescaya rasa takut yang berada di dalam diri kita ini juga akan keluar. Sasanggaji ketika kembali ke Sakhi asal, Guru Nanak ketika disuruh oleh Mata Triptaji untuk mengurangkan pagtinya, nggak usah kamu seharian Waheguru nggak usah, kamu istirahat juga beta, nggak usah capek-capek seharian Waheguru. Apa yang dilafazkan oleh Guru Nanak ketika itu, ini juga adalah uthanka atau asal usulnya syabat yang kita baca dari Rehra Sahib. Asa mahalla pehla आखां जीवा विसरे मर जाऊं, आखने औखा साचा नाम, साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख, सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए. Guruji mengajar mamanya, Akhan Jima Visra Marjau. Ini cerita di sebalik syabat ini. Kalian sudah banyak belajar dalam 3-4 hari ini, khususnya beberapa syabat dari Rehra Sahib itu asalnya, awalnya itu kapan Guruji melafazkan syabat itu. You have learned. Jangan dilupakan semua ini. Akha Jima Visra Marjau, ketika saya mengingati Waheguru saya hidup, ketika saya melupakan kamu Waheguru Ji saya mati. मैं मर जांदा हां वाहिगुरु जी जदों
मैनू तुसी बिसर जाते। I die when I forget you. Saat संगत जी, gimana halnya dengan saya dan kalian yang tidak pernah mengingati wahai guru ketika kita tidak di Gurdwara? Adakah kita dalam istilahnya ada yang benar-benar kita itu hidup? Bani bilang tidak. Kita nggak hidup, kita sudah mati. Mirtak kahiye nanaka jeh preet nahi Bhagavant. Guruji bilang orang itu adalah mayat jika di dalam dirinya itu tidak ada rasa sayang untuk Waheguru Ji. Jis hirde vich pyar nahi, oh hirda marya hoya hai. Orang yang tidak ada rasa sayang untuk Guru Sahib, untuk Waheguru Ji itu adalah sudah meninggal dunia, sudah mati, walaupun dia masih hidup di mata dunia. Tapi dalam pandangan mata Guru Nanak dia sudah mati. Akhan jinga visray mar jaun, akan okha sacana. Sangat susah untuk mengingati Waheguru, tetapi saya tetap akan mengingati Waheguru. So kyun visray meri maya? Ma, he ma, kenapa saya harus melupakan Waheguru sedemikian yang memberikan segala-galanya kepada saya? Apa alasan saya untuk melupakan Waheguru? Tidak ada. Saat संगत जी, अमृत शकन दी पहली रीजन या कारण ये है प्यार. Alasan pertama untuk mau mengambil amrit adalah karena mera प्यार है Guru Gobind Singh Ji de naal. I am in love with Guru Gobind Singh Ji Maharaj, and that is why no questions asked, I will give my head to you Guru Sahib. Tapi yang bisa melakukan ini hanyalah segelintir orang yang kecil. Kita baca di dalam Rahras Virle kei thode ne, mereka hanya sedikit. Tetapi khalsa itu bukan mengenai kuantitas, dia adalah mengenai kualitasnya. Khalsa was never about quantity. Semua perang yang dimenangi oleh Guru Sahib itu, khalsa itu sentiasa lebih dikit daripada laskarnya Mughal yang beratus-ratus, beribu-ribu, berjuta. Kita itu paling berapa puluh orang sahaja. Khalsa itu adalah mengenai kualitas yang berada di dalam, the quality of the inner virtues that you have. That is what Khalsa is about. Saat संगत जी, Pai Dalla, seorang Gursik yang ketemu sama Maharaj di Damdama Sahib, di mana sekarang Damdama Sahib berada di Bathinda. Pai Dalla ketemu dengan Guru Gobind Singh Ji ketika Maharaj habis anak-anaknya itu sudah mati syahid, keempat-empat anaknya udah hilang, kembali ke Sachkhand. Maharaj datang ke Damdama Sahib dan membuka kamar kesannya untuk istirahat di sana. Pai Dalla adalah seorang yang punya banyak tanah di situ. Dia adalah seorang yang jat dan dia agak ada egonya waktu itu. Dan dia ketika mendengar ada Guru Gobind Singh Ji datang setelah begitu luar biasa sekali dia berperang dengan orang-orang Mughal, dia pergi ketemu Maharaj. Dan pertemuan pertamanya dengan Maharaj, dia ngomong sama Guru Sahib, "Hey Maharaj, Guru Gobind Singh, kalau ketika perang Chamkaur, perang di Anandapur Sahib kemarin, kamu panggil saya ya, saya bisa bawa orang-orang saya, askar-askar saya itu, mereka itu jago sekali, jagonya luar biasa. Semangat untuk berjuang mereka itu tinggi sekali. Pastinya anak-anak kamu itu masih akan hidup sekarang." Begitu egois cakapnya, percakapannya, ngomongannya itu penuh dengan ego. Dan dia ngomongin hal ini kepada Guru Gobind Singh. Guru Gobind Singh Ji hanya diam. Maharaj, ketika Guruji diam itu bukan karena Guruji menyerah, tapi Guruji akan mengajar kita dalam cara yang lain. Keesokan harinya datang seorang membawa senapang yang baru untuk memberikan kepada Guru Sahib, karena waktu itu Guruji sudah bilang kepada Sanggat, siapa-siapa yang datang ketemu saya, bawalah senapang, bawa kuda, gajah dan sebagainya, kamu akan mendapat kebahagiaan daripada saya. Meri ona upar khushi hovegi jo shastar leke aunge, घोड़े हाथी आदि लेके आएंगे. If you bring arms, weapons, horses, elephants to my darbar, I will bless you with my happiness. Jadi mereka membawakan semua ini. Ada yang bawa senapang yang sangat luar biasa sekali, dikasih kepada Guru Sahib, dan Guru Sahib dikasih tahu oleh orang itu bahwa senapang ini ya begitu luar biasa sekali.
ketika kamu membidik senapang ini kepada sasarannya itu pasti tidak akan terbolos. Itu pasti, pokoknya peluru itu pasti kena pada senapangnya. If you use this weapon, it is so accurate that the bullet will definitely hit on its target and it will not go away from the target. Dan Guruji tersenyum waktu itu. Guruji bilang, oke, saya pengen ngetes apa yang kamu ngomong ini. Dia memanggil Pai Dalla. Dalla, koi hai tera banda जिस दे नाल ए मैं बंदूक दा निशाना टेस्ट कर सका, आजमा के देखा. Maharaj bilang, Pai Dalla, ada nggak kamu bisa ngasih 1 atau 2 orang kamu? Saya pengen menguji senapang ini, melihat emang benar nggak sasarannya itu kena atau dia bisa bolos. Saya pengen menguji senapang ini. Ayo, panggil 1 atau 2 orang daripada banyak orang kamu yang sekian begitu ramai jumlahnya, yang katanya jago-jago banget, semangat perjuangannya tinggi sekali. Kasih saya 1 orang. Dan ketika Pai Dalla melihat ke belakang, semua orang-orangnya itu menundukkan kepala dan takut. Karena mereka tahu Guru Gobind Singh Ji itu sasaran. Ketika Guru Gobind Singh Ji melakukan, tidak kisah itu memakai senapang ataupun tir, keman, Maharaj itu tidak pernah bolos daripada sasarannya. Tidak pernah miss, kena pada sasarannya itu pasti kena. Dan mereka semuanya tunduk. Guruji bertanya sekali lagi, Pai Dalla, apa tidak ada siapapun daripada askar kamu yang bisa maju ke depan? Dan semuanya itu tertunduk diam dan tidak ada yang mau maju ke depan. Waktu itu saat Sanghaji, Guruji melihat ke arah Sikh-Sikhnya. Jadi Gursikh Siyote Maharaj melihat ke arah mereka. Maharaj bilang, koi hai Guru ka Sikh, Gobind Singh ne aj banduk azma ke dekhni hai. Ada nggak Guru ka Sikh yang mau berdiri di depan saya ketika saya menguji senapang ini? Saat Sanghaji jauh dari darbarnya Guru Sahib, seorang ayah dan anaknya yang kedua-duanya lagi mengikat dastar. Dastarnya belum habis terikat, dastarnya, kain dastar itu masih di tangan, masih belum siap mengikat dastar. Baba Bir Singh te Baba Tir Singh, kedua-duanya itu lari. Siapa yang mau duluan, siapa yang mau duluan, seperti itu lari ke darbarnya Guru Sahib dan bilang, Maharaj, saya akan berdiri di depan. Dan ketika ayahnya ngomong gitu, anaknya ke depan. No Maharaj, enggak, saya aja yang ke depan, saya yang akan berdiri. Dan bapak sama anak itu mulai berantem seperti itu. Dan Guruji tersenyum melihat ke arah Pai Dalla, dan Guruji bilang ke Pai Dalla, Dalla, ini bukan askar saya loh. Ini hanyalah Gursikh yang biasa. Tetapi Gursikh yang biasa juga rasanya untuk mati itu takutnya itu tidak ada. Even Gursikh yang biasa pun tidak takut untuk mati karena mereka sudah mendapat Amrit. Hai Khalsa. Dan Pai Dalla itu begitu malu sekali di depan Guru Gobind Singh Ji, dan itulah hari yang dimana Pai Dalla memutuskan untuk menjadi Sikhnya Guru Gobind Singh. Pada suatu malam saat Sanghaji, Guru Gobind Singh Ji masuk ke kamarnya untuk istirahat di Damdama Sahib. Pai Dalla juga ikut Guru Gobind Singh Ji, dan ketika Guru Sahib sudah istirahat di atas kasur, Pai Dalla Ji duduk di bawah pada bagian di mana Guruji meletakkan kakinya itu. Pai Dalla Ji itu duduk di sana. So Pai Dalla Ji sits at the edge of the bed where Maharaj's feet were positioned, dan Pai Sahib duduk di situ. Dan Guruji bertanya, Dalla, kenapa kamu di sini? Katanya nggak ada apa-apa, Guruji, saya cuma pengen menghabiskan beberapa waktu dengan Guru Sahib. Guru Sahib istirahat aja nggak apa-apa, nanti saya keluar. Guru Sahib bilang, oke. Maharaj tidur habis itu, istirahat. Ketika Amrit Vela, Guru Sahib bangun dari kasur. Maharaj melihat Pai Dalla Ji itu masih berada di posisi yang sama, dekat kakinya. Dan Pai Dalla Ji dengan tangannya yang seperti ini, berada di kepalanya itu tertunduk dan duduk pada bagian kakinya Guru Gobind Singh Ji itu. Dan Maharaj ngomong, Dalla, ki gal hai tu sari raat ethe baitha raha. Dalla, kenapa kamu duduk di sini sepanjang malam? Kenapa kamu tidak beristirahat, beta? Sari raat tu ethe baitha raha. Dan waktu itu Pai Dalla Ji melihat ke arah Guru Gobind Singh Ji. Hat
जोड़ के dia ngomong kepada Guru Gobind Singh, "Hey Guru Gobind Singh Ji, menu apna bana le." Guru Gobind Singh Ji, jadikanlah saya milik kamu, Guru Gobind Singh. Dan air matanya itu mulai turun. Guru Gobind Singh Ji terdiam. Dan ketika Maharaj diam, Pai Dalla Ji sekali lagi dalam keadaan nimerta, egonya karena sudah dihancurkan oleh Guru Sahib. Dia dalam keadaan rendah hati itu melihat ke arah Guru Sahib, sekali lagi menundukkan kepalanya dan melakukan binti yang sama, "Maharaj, hey Guru Gobind Singh Ji, menu apna bana lo. Maharaj, jadikanlah saya milik kamu, saya tidak punya siapa-siapa lagi. Hey Guru Gobind Singh Ji, meri binti sun lo. Maharaj, dengarlah binti saya, Maharaj, saya tidak ada siapapun yang lain. Mere Satgura, main tujh bin aur na koi. Maharaj, saya tidak punya siapa-siapa lagi. Kasihanilah saya, Maharaj." बेनतियां कर देने भाई साहब. सारी रात बैठ के उथे रोंदे रहे. Maharaj melihat ke arah Pai Dalla, ternyata bajunya itu punya kesan-kesan air mata. Karena dia udah menyesal, dia udah sadar mindanya itu sudah bangkit. "Maharaj, मैंने अपना बना लो महाराज. तर्स करो सतगुरु जी, मेहर करो, मैंने अपना बनाओ." Dan ketika Pai Dalla melakukan binti ini, Guru Gobind Singh jawabannya apa saat Sanggaji dengar dengan teliti. Guru Gobind Singh Ji says, "Daliya, मैं केवल उन्हां ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ." Dia bilang sama Pai Dalla, "Daliya, saya hanya bisa mengambil mereka untuk dijadikan milik saya, yaitu orang-orang yang sudah mengambil amrit daripada saya." Dan ketika Pai Dalla mendengar ini, perasaannya itu begitu luka sekali. Hatinya hancur. Karena bayangin saat Sanggaji, orang yang duduk di sana sepanjang malam dalam keadaan menangis, yang sudah pasrah berdoa dan tiba-tiba doanya itu tidak dimakbulkan, tidak dikabulkan, itu rasa sakitnya luar biasa sekali. Dan Pai Sahib mulai menangis. "Maharaj, mere itne maade karm. Apakah nasib saya begitu jelek sekali sampai saya tidak bisa dijadikan milik kamu, Guru Gobind Singh Ji?" Maharaj bilang, "Tidak mungkin. Kamu haruslah mengambil amrit jika kamu pengen menjadi milik saya. If you want to be mine, you have to take amrit. Kamu harus ambil amrit." Esoknya saat Sanggaji dia ketemu Pai Daya Singh Ji, Jathedar of Panj Pyare, dan mengambil amrit secepat mungkin dalam masa yang terdekat. Dan ketika habis mengambil amrit, setelah selesai upacaranya, Pai Dalla Ji memakai gatra, memakai kirpan di luar bananya, pergi ke darbar Guru Gobind Singh Ji, dan dia melafazkan fatih kepada Guru Gobind Singh Ji, "Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki fatih." Dan Guru Gobind Singh Ji melihat ke arah dia dan Maharaj tersenyum. "Satgur bajung gur nahi koi, nigure ka hai nao bura." Baninya ini mengajar kita, tidak ada guru yang sempurna selain Guru Sahib. "Satgur bajung gur nahi koi, nigure ka hai nao bura." Orang yang belum mengambil Guru Granth Sahib sebagai gurunya, artinya orang yang belum mengambil amrit itu nigura. Nigura maksudnya yang belum mengambil Guru Granth Sahib sebagai guru, maksudnya harus mengambil amrit. Orang yang tanpa amrit itu namanya aja itu adalah jelek. Nigure ka hai, now maaf sekali saat Sanggaji susah untuk mendengar ini, tapi ini adalah dari Gurbani. Satgur bajung gur nahi koi, nigure ka hai now bura adalah jelek sekali untuk menyebut nama orang yang tidak lagi mengambil amrit. Waktu itu saat Sanggaji ketika Pai Dalla Ji masuk ke darbarnya Guru Gobind Singh Ji dan melakukan fatih, melafazkan fatih, Guru Gobind Singh Ji berdiri. "Charan sharan gur ek penda jai chal bani." Guru Pai Gurdas Ji bilang kepada kita, jika kita mengambil satu langkah untuk mendekatkan diri kepada Guru Sahib, Satgur kot penda age hoile tha, Guru Sahib akan mengambil berjuta-juta miliar langkah untuk datang kepada kita dan memeluk kita. Dan inilah yang terjadi kepada Pai Dalla hari itu. Ketika Pai Dalla masuk aja ke darbar Guru Sahib dan melafazkan fatih, Guru Gobind Singh Ji berdiri dari takutnya,
Guru Gobind Singh Ji turun dari takhtatnya Guru Sahib. Maharaj menghampiri Bhai Dalla Ji, dan Maharaj waktu itu bilang, "Wah Dalya, आज तेरे उत्ते बहुत कृपा हुई ते असां दी तुहाडे उत्ते खुशी है." Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, "Wah Bhai Dalya, hari ini kamu sudah begitu diberkati oleh Wahyuguruji, dan saya sangat gembira, saya sangat bahagia dengan kamu pada hari ini. Saya sangat senang melihat kamu yang sudah bergelar Amritari." Habis ngomong ini, Sah Sanggaji Guru Gobind Singh Ji memeluk Bhai Dalla Ji di dalam dakapannya. Ketika saya membaca sakhi ini pada masa yang lalu ya, saya berpikir bagaimana ya rasanya ketika kita dipeluk oleh Guru Gobind Singh Ji. How does it feel to be hugged by Guru Gobind Singh Ji? Parfumnya Guru Gobind Singh Ji itu rasanya seperti apa? Badannya Guru Gobind Singh Ji itu ketika kita dipeluk itu rasanya seperti apa? Apakah saya bakalan menangis? Apakah saya bakal merasa senang? Kita tidak tahu karena kita belum dipeluk oleh Guru Sahib. Dan ini adalah matlamat kita. Bani mengajar kita melalui pangti ini adalah Prabh ki jai kripa nidan Prabh mohe kab gal lavenge. Tumri karum nitras. Saya sentiasa menunggu kamu setiap hari wahai Guruji. Prabh mohe kab gal, kapan kamu akan memeluk saya? Dan ini yang terjadi kepada Bhai Dalla pada hari itu ketika dia dipeluk oleh Guru Gobind Singh Ji. Dan apa rahasia di sebalik Guru Gobind Singh Ji begitu senang sama Bhai Dalla dan dipeluk adalah karena Bhai Dalla sudah mengambil amrit yang disuruh oleh Guru Sahib. Sah Sanggaji, what is the best way to celebrate Vaisakhi? Gimana caranya untuk menyambut hari Vaisakhi dengan paling baik, paling bagus sekali adalah dengan mengambil amrit. Adalah dengan meninggalkan segala keburukan kalian yang kita masih praktekkan pada hari ini, itu ditinggalkan. Jika kita masih minum alkohol, udah mulai hari ini bikin janji sama Guru Gobind Singh Ji, saya akan meninggalkan alkohol. Jika kita masih ngerokok, bikin janji sama Guru Sahib bahwa hari ini saya tidak akan mau merokok lagi Guru Sahib. Jika kita masih makan segala yang salah, binatang-binatang yang hidup itu dikorbankan hanya untuk kesedapan di lidah, bikin janji sama Guru Sahib bahwa saya akan berhenti untuk minum darah mereka mulai hari ini Guru Sahib. Jika kita masih berhubungan secara tidak legal bersama pria dan wanita lain, kita berhubungan bersama mereka, bikin janji untuk kita habiskan dan stop semua itu mulai hari ini. Jadikan Guru Gobind Singh dan Mata Sahib memang pacar Anda yang sebenarnya, karena tidak ada lagi yang lebih luar biasa daripada mereka. Sah Sanggaji, kemarin saya janji bersama Sanggat bahwa kita akan mendiskusikan beberapa soal yang selalu ditanya oleh atau ada dalam minda kita ketika kita mau mengambil amrit. Yang pertama adalah, apa umur minimal, harus umur berapa ya Virji jika kita mau mengambil amrit? Atau maksimalnya Virji umurnya harus berapa tua kalau kita mau mengambil amrit? Untuk yang umurnya muda itu Sah Sanggaji, ketika anak kita di rumah itu sudah bisa berpikir dengan sendiri, sudah bisa menjaga dan mengatur dirinya sendiri, paling sudah berapa belas tahun gitu, tergantung anak itu sendiri karena maturity-nya itu beda-beda ikut anak. Level kematangannya itu berbeda-beda. Kita lihat jika anak itu sudah matang, bisa berpikir sendiri, bisa menjaga dirinya, kita harus mulai mengajar anak itu ke jalan terhadap mengambil amrit. Encourage your kids to take amrit as soon as they are able to take care of themselves. Karena jika kita menunggu sampai umurnya itu sudah hampir remaja dan sudah masuk ke umur orang dewasa yang masih muda, itulah umur-umur di mana mereka akan terjebak di dalam maksiat. Itulah umur di mana mereka akan ikut-ikut oleh teman-teman mereka, mau ke klub, mau melakukan hubungan seksual yang tidak jelas, mau melakukan segala jenis kesalahan lain seperti alkohol, narkoba, ngerokok, dan semua yang lain. Makanya jika kita ingin membawa mereka ke Sikhi, yang pertama adalah begitu mereka udah bisa menjaga diri dan mereka
kalian lihat sudah mulai matang, ya kalian harus mulai membimbing mereka ke arah Amrit. Ya tapi bimbingnya juga kalau kalian sendiri tahu apa itu Amrit. Kalau kalian sendiri juga sedikit sebanyak tahu mengenai Sikhi, jika kalian masih nol, anaknya juga bakalan nol, kasihan kan sama anaknya. Apakah kita bisa berharap kepada gyani-gyani yang berada di Gurdwara sepenuhnya? Mereka juga kadang tidak ada yang percar, karena mereka juga melakukan yang secukupnya, cuman minimal yang dilakukan udah selesai beres seperti itu, dan tidak ada ekstra yang diberikan kepada Sanggat, karena ada yang tidak merasakan tanggung jawab kepada Pant. Tetapi anak-anak muda ini adalah adik-adik saya, dan saya merasa sedih jika mereka itu belum dalam Sikhi. Jadi menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membimbing mereka. Dan anak juga akan mengikuti kita, Japji Sahib, Rehra Sahib, kalau mama dan papanya yang duluan. Kalau mama papanya jam 7 malam, jamnya Rehras, lagi nonton ZTV, ya anaknya nggak akan mungkin mau pegang gutka. Kalau mama papanya tidur jam 1-2 pagi, ketika sudah selesai tengah malam, ya gimana caranya bisa bangun Amrit Vela? Dan jika papa mamanya tidak dibangun, masa anaknya dipaksa untuk bangun, ya nggak akan mungkin terjadi. Jadi, we have to lead by example. Prathame man parabodai apna pache avar rijab. Kita ngasih instruksi kepada minda kita sendiri dulu. Pertama, man parabodai apna, kasih instruksi dan ajar minda kamu sendiri. Pache, kemudian avar rijab, barulah kamu instruksi orang-orang lain. Kita juga harus seperti itu. Apa umur maksimal yang kita bisa ambil Amrit? Tidak ada umur maksimal. Jika Anda sudah matang, Anda sudah bisa mengatur diri Anda sendiri, Anda sudah mulai siap sedia untuk mengambil Amrit, cuman bedanya adalah kita yang nggak mau. Jadi tidak ada usia maksimal. Soalan yang kedua adalah, Virji, saya takut sama Amrit karena saya merasa saya nggak akan bisa menjaga Amrit setelah saya mengambilnya. Saya pasti akan melakukan kesalahan karena saya nggak bisa menjaga Amrit. Saat Sanggaji, Amrit yang menjaga kita, bukan kita yang menjaga Amrit. Kita harus ada rasa yakin sama Guru Sahib bahwa saya sudah memberikan kepala saya kepada Guru Sahib, sekarang terserah Guru Sahib. Rah Prabhu Pave Mar, kamu mau pelihara saya seperti gimana caranya juga, itu terserah kamu Guru Sahib. Abham Chali Thakur Pehar, sekarang saya ke Guru Sahib dengan rasa kalah. Saya sudah menyerah, saya pergi ke syarannya Guru Sahib. Maharaj, lindungilah saya dengan apa cara yang kamu rasa benar. Makanya Amrit yang akan menjaga kita, bukan kita yang menjaga Amrit. Dan caranya untuk bisa kita hati-hati supaya rehet kita itu tidak terlanggar, tidak ada yang kesalahan yang kita lakukan, itu adalah dengan menyimpan Sangat of Gursikh di sekeliling kita. Sangat itu adalah begitu penting sekali. Jika Anda sangat sama orang yang suka ngegosip, lama-lama kalian juga akan seperti mereka. Jika kalian duduknya bareng sukanya nongkrong sama orang-orang yang suka narkoba, lama-lama kalian juga rasa pengen dan pengen coba dan akan bakalan ambil narkoba itu. Jasi Sangat Tesi Rangkat. Jadi, hati-hati siapa yang kalian, kalau dekat sama mereka itu, lihat apakah saya, jangan-jangan karena dekat sama mereka itu saya lagi ke jalan yang salah. Jangan. Hidup ini terlalu singkat untuk kita ke jalan yang salah. Persoalan yang berikutnya, bagaimana caranya saya tahu, Virji, saya sudah bersiap untuk Amrit apa enggak? Caranya adalah jika kalian sudah mulai ngerasa untuk baca bani. Sudah timbul rasa ingin di dalam diri saya untuk, wah, saya juga besok mau mulai baca Japji Sahib. Saya sudah mau mulai baca Rehra Sahib. Saya mau belajar Panjabaniya itu seperti apa. Saya mau coba belajar apa yang berada di dalam Gurbani yang Guru Granth Sahib. Ini adalah tanda-tanda pertama yang kalian sudah mulai melangkah ke arah Amrit. Apalagi caranya Anda tahu, kalian mulai senang mendengar Gurbani. Lebih senang mendengar kirtan dibandingkan dengan lagu-lagu yang lain yang gak jelas. Kalian lebih senang duduk bersama gursik-gursik dan mendiskusikan Gurbani. Ini adalah tanda-tanda minda Anda lagi berubah dan mendekatkan diri Anda kepada Amrit. Jika sudah ada tanda-tanda ini, berarti
kalian sudah mulai melangkah menuju ke Amrit. When you start liking Gurbani, you like Kirtan, kalian melihat seorang Gursik itu, kalian merasa senang seperti dia keluarga kalian. Kalian merasa walaupun tidak ada hubungan keluarga, tetapi merasa sayang sama Gursik itu. Walaupun Gursik itu dekat atau jauh sama kalian, ini adalah karena kalian mulai dibimbing oleh Guru Sahib dari dalam untuk berjalan ke arah Amrit. This is how you know if you are ready to start moving towards Amrit. Apa persediaan yang saya bisa lakukan jika saya ingin mengambil Amrit? Persediaannya adalah stop melakukan sengget orang yang salah. Orang yang melakukan segala yang jelek itu, bertemanlah sama mereka tetapi nggak usah terlalu dekat, karena dia akan menarik kalian ke levelnya dia. Jika kalian coba meningkatkan kualitas hidup kalian, dia akan menarik kalian ke levelnya dia. Dia tidak akan pernah mengizinkan kalian untuk bangkit dan naik. नानक मन मुखा नालो टूटिया पली जिन माया मोह प्यार. Maharaj mengajar kita nanak manmukh nalo. Manmukh itu artinya orang yang cuma mengikut apa yang dia mau. Dia tidak mau mendengar apa yang diajar Gurbani, apa yang diajar Guru Sahib, dia nggak mau. Dia cuma mendengar apa yang dia mau dari dalam. Pokoknya my life, my rules, seperti itu. Dia mau mengerjakan apa yang dia mau. Manmukha nalo tutiya pali. Lebih bagus jika kita putus perhubungan kita sama orang manmukh. Jin maya mau biar orang yang begitu menyukai maya dan tidak bisa lolos daripada itu, lebih bagus jika kita bisa jauh daripada mereka. Ini adalah kata-kata Guru Sahib. Persediaan yang kedua adalah lakukan dan cari sanggat Gursik yang berada di dekat kalian. Jika tidak ada Gursik di tempatnya kalian di Indonesia, cari Gursik-Gursik ini online. Kata itu begitu banyak sekali di YouTube, di Instagram, di Facebook, itu ada sekali begitu banyak Gursik yang nge-upload materi-materi mengenai Gursikhi. Cari dan follow Gursik-Gursik ini. Dan kalau ada soalan bisa ditanyakan kepada mereka. Jadi kalian masih mendapatkan sanggat secara virtual. Yang ketiga, mulai praktekin rehat. Jangan menunggu untuk mengambil Amrit. Pada hari mengambil Amrit itu baru kali pertama memakai kirpannya, nggak boleh. Mulai pakai kirpan sebelum mengambil Amrit. Praktis dulu. Mulai mengikat dastar sebelum mengambil Amrit rambutnya, udah mulai jangan dipotong lagi. Kengga dipakai di sini, kesyara dipakai di sini, bana, uniform ini mulai dipakai. Praktis dulu baru kita bisa merasa selesa dan nyaman untuk mengambil Amrit. These are the preparation. Dan jika kita tidak bisa baca Bani, yang mulai belajar untuk baca Bani supaya kita bisa bersedia untuk menghadapi dan berjalan ke arah Amrit. Viji, bagaimana saya pengen mengambil Amrit, tetapi saya takut nanti keluarga saya itu, teman-teman saya menyindir saya. Kamu itu sudah sok-sok gyani, sudah sok suci, sudah sok bagus. Jadi saya nanti merasa nggak pede kalau mereka mengajak saya, memerli saya, mempersoalkan saya seperti itu. Saya sengaja ingat ya, di dalam Ananda Sahib itu Guruji menerangkan pagetang ki cal nerali. Paget itu, Gursik itu, perjalanannya itu lain daripada dunia. Mungkin kita pernah melihat kartun, ada satu yang cukup bagus yang saya suka. 99% masyarakat dunia itu memakai jalan ini. Terus ada satu lagi jalan yang ke sebelah yang lainnya, itu cuma satu manusia yang berjalan di situ. Gursikhi seperti itu, di mana seluruh dunia itu hanyut dibawa oleh Kaljuk, hanyut dibawa oleh Maya. Satu orang Gursik itu akan berjalan mendekati gurunya tanpa memikirkan apa yang dunia itu ngomongin mengenai dia. Man beca satu guru ke pas, kemarin kita sudah bahas pengerti ini. Jiska tan man tan sab tiska. Jika kita sudah memberikan tan, badan, man, kita sudah memberikan minda, badan, dan dhan, artinya uang kita semuanya kita sudah memberikan kepada Guruji, kita nggak usah mikirin dunia lagi. Udah nggak penting apa yang dipikirkan oleh dunia mengenai kita. Yang penting sekarang adalah apa yang dipikirkan oleh Guru Gobind Singh dan Mata Sahib Dewa mengenai kita. Adakah mereka senang sama saya? Adakah saya disayangi oleh mereka di matanya mereka? Itulah yang menjadi paling penting untuk Gursik di dalam pikirannya. Dan itu yang harus kita jadikan utama jika kita berjalan di marg ini. Nggak usah dipikirkan saya bakalan diejek gyani, diejek macam-macam, itu nggak apa-apa.
dunia itu kerjaannya emang untuk ngomong. Jadi biar aja. Yang penting kita tahu kalian sudah begitu pinter sekali 4 hari mengikuti semacam course. This is like a course on Amrit. Kita membahas segala aspeknya Amrit. Cuman yang kita nggak bahas adalah sejarahnya Amrit, karena saya yakin itu akan dibahas oleh Gyani setiap tahun di Gurdwara. Makanya saya nggak ke arah sejarahnya. Di Anandapur Sahib 1699 tahunnya Guru Sahib datang, itu saya nggak ke situ. Karena aspek-aspek yang kita bahas ini menurut saya lebih penting dan biasanya nggak dibahas oleh Gyaniji dan kata wacak di Gurdwara. Makanya kita mendiskusikan ini. Saat Sanggaji, satu lagi yang saya janji untuk sharing bersama kalian, saya tahu waktunya sudah lebih. Ini perkara terakhir yang kita sharing sebelum kita berakhir untuk malam ini adalah apa yang akan terjadi kepada saya jika saya mati tanpa mengambil Amrit. Ini saya tidak mau menerangkan daripada kata-kata saya sendiri ataupun daripada yang di luar Gurbani. Kita patokannya adalah Gurbani dan sejarah dan jivaninya daripada Mahapurukh yang ada di dalam Panth. Jadi untuk ini kita bisa melihat suatu saksi yang kecil daripada kehidupannya Baba Atar Singh Ji Mastuanewale. Sant Atar Singh Ji Mastuanewale adalah seorang Mahapurukh yang begitu luar biasa sekali. Babaji hidup pada awal tahun 19.000 dan memberikan Amrit kepada Sangat yang begitu banyak sekali. Saya tidak tahu apakah kalian pernah mendengar namanya sebelum ini, tetapi jika belum pernah mendengar namanya, di googling, Google Atar Singh, Sant Atar Singh Mastuana, dan lihat wajah Babaji itu seperti apa. Look at how Mahapurukh looked like. Simple sekali pakaiannya, simple sekali kata dan kirtannya, karena dia hanya menitik beratkan Sangat untuk mengambil Amrit waktu itu. Dan ketika Babaji melakukan percar berjuta-juta ya saat Sanggaji, jumlahnya itu tidak terkira oleh Babaji yang dia melakukan Amrit Sencar di masyarakat dan membawa orang kembali ke Sikhi. Mamanya Babaji, Mata Poliji, dia belum mengambil Amrit, tetapi dia juga melakukan simran, membaca Bani, melakukan Amrit Wela dan semuanya. Tetapi dia tidak mengambil Amrit. Dan suatu hari ketika umurnya sudah sekian-sekian, Mataji meninggal dunia. Apa yang terjadi setelah dia meninggal dunia adalah Mataji, the mother of Baba Atar Singh Ji, goes to the court of Dharmraj. Mataji sampai di courtnya Dharmraj, di mana lekha kita dibaca, segala kesalahan dan kebaikan yang kita lakukan itu dilihat. Dan di situ Dharmraj melihat mamanya Sant Atar Singh itu kan bukan calang-calang orangnya. Ibu yang membawa Sant Atar Singh Ji ke dunia ini adalah begitu diberkati sekali. Dan ketika Dharmraj melihat ini mamanya Sant Atar Singh Ji, dia bilang, Mata, saya tidak bisa menghantar kamu ke Sachkhand karena kamu belum mengambil Amrit. Saya tidak bisa menghantar kamu ke neraka juga karena kamu adalah mamanya Sant Atar Singh Ji dan kamu melakukan naam simran yang begitu banyak sekali di dunia ketika kamu hidup. Dan oleh karena semua simran yang kamu lakukan, saya nggak bisa mengirimkan kamu kembali ke cakra reinkarnasi. Jadi ada satu dilema terjadi di situ. Ini harus gimana sekarang? Jadi Dharmraj waktu itu memutuskan untuk menghantar kembali Mataji. Dia bilang, saya akan ngasih kamu waktu sekian-sekian segini, pulang kembali ke dunia dan dengan segera ambillah Amrit. Khande bate da Amrit Shakla, supaya kamu bisa habis itu masuk ke Sachkhand. Saat Sanggaji, ketika di sini ya, di dunia ini, Baba Atar Singh Ji bersama Sangat yang begitu banyak sekali sudah sampai di tempat kremasi. Di tempat pengebumian itu, mayatnya Mataji itu sudah berada di atas kayu-kayu itu, sudah mau dikremasi. Waktu itu tiba-tiba Mataji bangkit. Bayangkan rasa terkejutnya Sangat yang berada di situ. Dan Babaji dengan rasa tenang, dia tanya sama ibunya, Ma, ki hoya? Dan mamanya bercerita, saya melihat Dharmraj, dan Dharmraj itu
menghantar saya kembali karena katanya saya nggak ada amrit, saya nggak bisa masuk ke Sachkhand beta. Jadi Kirpa Karo, tolonglah saya, bikinlah acara Amrit Sanchar secepatnya supaya saya bisa mendapat tiket untuk masuk ke Sachkhand. Saat Sanghatji mendengar ini, Sanghat yang berada di situ semuanya mulai jadi takut. Jika ibunya Baba Atar Singh Ji tidak bisa masuk ke Sachkhand, apa halnya, gimana caranya untuk saya dan kalian yang orang-orang biasa? Apa yang akan menjadi nasib kita jika kita tidak mengambil Amrit? What will happen to you and me, ordinary people? If the mother of a saint cannot go to Sachkhand, apa yang akan terjadi sama kita? Dan ketika Babaji melakukan persiapan untuk Amrit Sanchar, di dalam bukunya tertulis 25.000 orang waktu itu bersiap untuk mengambil Amrit. Ya, kenapa tidak? Cerita mamanya itu bangkit dari tempat kremasi, hidup kembali, itu diceritakan merata. Itu seperti api yang marah, itu semua Sanghat jadi pada tahu, semua Sanghat jadi pada takut, dan semua Sanghat itu tiba-tiba mau Amrit Sanchar dan tidak mau menunggu lagi karena tidak tahu kapan mereka akan mati. Kita tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh malaikat maut. Dan oleh karena itu, mereka semuanya waktu itu jumlahnya sudah sampai 25.000 orang yang menginginkan Amrit, dan Babaji mulai berpikir, gimana caranya saya bisa menghasilkan Amrit yang cukup untuk 25.000 orang. Waktu itu, apa yang diputuskan oleh Babaji adalah bata of Amrit, begitu banyak sekali bata Amrit disiapkan, dan semuanya itu dimasukkan ke dalam sumur. Dan habis itu, dikeluarkan Amrit sedikit demi sedikit dari sumur dan dikasih ke 25.000 orang. Bayangkan saat Sanghatji gimana Amrit Sanchar yang itu, di mana 25.000 orang mengambil Amrit. Secara berperingkat Babaji melakukan Amrit Sanchar seperti itu. Karena kenapa mereka jadi takut dan yakin mengenai Amrit adalah mereka melihat dengan mata sendiri bangkitnya Mama Baba Atar Singh Ji, ibunya Baba Atar Singh Ji daripada tempat kremasi. Kita tidak bisa menunggu waktu seperti itu saat Sanghatji karena kita tidak tahu apakah kita punya waktu apa enggak. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Banyak example, contoh-contoh yang berada di sekeliling kita, teman-teman kita yang masih muda itu sudah kembali ke alam yang berikutnya dengan alasan yang berbeda-beda. Tidak semestinya semua daripada kita ini akan menjadi tua. Dan kalau kita pengen menunggu mengambil Amrit ketika saya sudah tua, itu jawabannya adalah terlalu telat. Karena kita tidak ada garansi, tidak ada asuransi bahwa kita emang akan menjadi tua. Inilah masanya untuk mengambil Amrit. When is the best time to take Amrit? It is now. When is the best time to give your head to the Guru that sacrificed everything for you? It is now. When is the best time to start reading Bani? It is right now. Kita tidak bisa menunggu esok, kita tidak bisa menunggu bertahun-tahun dari sekarang. Saat Sanghatji kita harus bertindak sekarang. Gursikhi itu adalah sekarang. Satu-satu nafas, kita menjaga setiap nafas. Bukan menunggu sampai sudah terlalu telat. Waheguruji, Guru Sahib mengorbankan mamanya, papanya Guru Tegh Bahadur Ji, keempat-empat anaknya untuk kita. Apakah kita tidak bisa memberikan keenakan lidah ini, meninggalkan segala makanan yang salah untuk Guruji? Guru yang memberikan segala-galanya kepada kita, apakah kita tidak bisa memberhentikan merokok, minum alkohol, dan semua jenis dosa ini untuk Guruji yang memberikan segala sesuatu kepada kita? Saat Sanghatji, Vaisakhi is tomorrow, 13th of April, and some of us are going to celebrate it on the 14th of April. Tidak kira kapan kita menyambut Vaisakhi. Yang penting adalah cara kita menyambut Vaisakhi adalah jika sama seperti tahun-tahun yang lalu, kita bangun, kali ini nggak bisa ke Gurdwara, cuman bangun Happy Vaisakhi, dikirim WA message-nya di forward sama seluruh list kontaknya, habis itu duduk, biasa aja harinya, nggak ada apa-apa yang berbeda dari hari-hari yang lain dalam setahun, maka Vaisakhi Anda masih nol. Itu bukan cara untuk menyambut Vaisakhi. Vaisakh tirhan kyun ladyan jinna prem bishoh. Kita adalah terpisah dengan rasa kasih sayang terhadap Guru Sahib. Inilah masanya untuk membangkitkan rasa kasih sayang kepada Guru Sahib.
Au Guru Piaryo, waktunya sudah 20 menitan ke atas. Kita akhiri 4 hari kata kita dengan berterima kasih kepada Guru Sahib. Jika Anda duduk di rumah ataupun Anda berada di mana-mana bersama sanggat yang lain, letaklah HP Anda di sebelah supaya tidak diganggu. Duduk lurus, tegak. Hanya kita akan melakukan sedikit simran selama 2 menit, 3 menit untuk berterima kasih kepada Guru Gobind Singh Ji dan Mata Sahib Tema. Karena tanpa pengorbanan mereka itu kita tidak akan berada sebagai seorang Sikh pada hari ini. Saya dan kalian sudah berada tidak tahu di agama mana, tidak tahu di negara mana, dan kita tidak tahu apa yang bakal terjadi sama mereka. Ao Guru Gobind Singh Maharaj Ji da syukur kariye. Sare siddhe hoke baitho, duduk lurus, matanya ditutup, dan kita melakukan sedikit sebanyak terima kasih kepada Guru Sahib dengan membaca beberapa pangti daripada Gurbani. Vaho vaho Gobind Singh, vaho vaho Gobind Singh, vaho vaho Gobind Singh, vaho vaho Gobind Singh. Ape gur chela, ape gur chela, ape gur chela, ape gur chela. Vaho vaho Gobind Singh, vaho vaho Gobind Singh, vaho vaho Gobind Singh, vaho vaho Gobind Singh. Ape gur chela, ape gur chela, ape gur chela, ape gur chela. Pivo pahal khande tar, pivo pahal khande tar, pivo pahal khande tar, pivo pahal khande tar. Hoye janm sohela, hoye janm sohela, hoye janm sohela, hoye janm sohela. Mil pivo pai अमृत नाम निदान है. मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है. मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है. मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है. ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ. ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ. ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ. ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਜਪੋ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ. ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ. ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
Vaheguru, 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 Vaheguru. Pulang Cukang di Khema Saat Sangat Ji, saya menyusun 10 jari, meminta maaf jika selama 4 hari berdiskusi jika ada yang merasa tersinggung, ada yang gak suka dengan kata-kata saya. Jangan merasa tersinggung karena ini bukan dari saya, ini adalah daripada Gurbani dan sejarah kita sendiri. Jika saya sebagai anak kalian, teman-teman kalian, adik kalian tidak menerangkan dan tidak sharing semua ini bersama kalian, saya tidak tahu kapan lagi kita akan diberi peluang seperti ini. Jadi, ambillah segala perkara baik yang kita bisa praktekin di dalam hidup kita sendiri dan perkara itu mulai dipraktekin, dan segala kejahatan, kesalahan, dosa yang kita masih lakukan itu kita buang daripada diri kita. Saat Sanggaji, binti saya yang terakhir kepada semua Sanggat di Indonesia adalah pada kesempatan Hari Vaisakhi ini, tolong di ujung doa-doa dan ardas Anda kepada Guru Sahib, doakan kepada Guru Gobind Singh Ji supaya saya ini yang banyak ngomong kepada kalian, yang ngomong dan mengajar semua orang yang lain ini juga diberi sikhi di dalam diri saya. Supaya saya sendiri sampai saya menghabiskan nafas saya yang terakhir di dunia ini, akan menghabiskan nafas-nafas saya ini selaras dengan ajaran sikhi yang diajarkan oleh Guru Sahib. Doakan untuk saya juga, dan doakan untuk diri Anda dan keluarga Anda. Semoga pada suatu hari nanti ardas daripada saya adalah semuanya daripada kita akan menjadi amritari, dan kita semua akan sentiasa bersama di Sachkhand bersama Pitaji Guru Gobind Singh Ji dan Mataji Mata Sahib Dema mengambil anand yang tidak ada ujungnya di situ. Kita adalah keluarga besarnya Khalsa, dan daripada saya dan seluruh Sanggat Malaysia, kami mengucapkan selamat Hari Vaisakhi kepada semua Sanggat Indonesia yang berada di sana. Teruskan bangkit dari dalam, teruskan bangkit untuk mendekatkan diri Anda kepada Sikhi, dan semoga Guru Sahib sentiasa memberkati Anda semua. Pulan Cukang di Khema Saat Sangat Ji, मेरियां सारियां गलतियां माफ कर देनियां जी, सारे प्यार दा सबूत दो जी, बुलाओ गुरु साहब जी दी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।